Tangannya kuat banget untuk kakiku. Tuh, lihat. Kamu siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Dari kaki saya. Bisa lepasin dulu. Allah Akbar. Awas. Awas. Di sini tempat Anda. Ya. Good afternoon. Bisa berbahasa Indonesia? Saya diperkosa di sini, lalu saya ditusuk. Janganlah kau buat-buat cerita kami. Saya mengingatkan untuk Sobat Mata Langit, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa klik juga tombol lonceng dan klik yang ada tulisan semua. Juga untuk Sobat Mata Langit yang punya informasi tentang lokasi angker atau lokasi bersejarah yang ingin kita bongkar atau kita kuak misterinya, silakan catat atau ketik di kolom komentar. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa untuk Panglima. para arwah yang pernah mengalami kecelakaan di tempat ini, kita akan doakan dulu sebelum kita memulai penelusuran dan bertanya-tanya tentang tempat ini dan kejadian apa yang pernah terjadi dengan juru kuncinya ya. Kita doakan dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi lumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Udah sekaligus kita kula nuwun ya Panglima kalau kita mau melakukan penelusuran di sini. Oke, Sobat Mata Langit, tetap mengikuti channel ini karena saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Kembali lagi kita berjumpa di channel kesayangan kita bersama saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit atau netizen yang sudah memberikan informasi lokasi-lokasi angker yang perlu kita kuak misterinya. Nah, saat ini kami berada di sebuah tempat yang namanya Terowongan Kereta Api Paledang Bogor. Di belakang saya ini 20 tahun yang lalu pernah ada kejadian sekitar 12 orang meninggal dunia Panglima karena kecelakaan yang terjadi. Saat itu ada anak-anak sekolah di daerah Bogor karena liburan ke Sukabumi. Mereka naik di atas gerbong kereta. Sebenarnya masinis sudah memberi tahu gitu untuk mereka tidak boleh di atas itu. Bahkan mereka ada juga yang nggak apa-apa kok, kita ini aja tiarap nggak akan kena katanya. Ada juga sih yang tiarap tapi mereka tetap menjadi korban karena mereka bawa ransel Panglima. Karena ini terowongannya mungkin nggak terlalu tinggi, jadi tetap nyangkut di ransel dan terjadilah tragedi itu. Sebanyak 12 siswa meninggal dan meninggalnya sangat mengenaskan karena badannya dan kepalanya terpisah-pisah Panglima. Ada yang badan terpisah dari kepalanya, ada yang tangannya terpisah, ada yang kakinya terpisah. Pokoknya sangat mengenaskanlah situasinya. Dan bahkan mereka terbawa sampai beberapa meter ke arah sana Panglima. Nah, inilah saksi bisunya di sini ini. Nah, sejak kejadian itu banyak sekali cerita-cerita mistis yang beredar di sini. Banyak warga di sini, bahkan pendatang atau orang luar yang melewati tempat ini mendengar ada suara tangisan. Ada juga yang melihat penampakan noni-noni Belanda, ada yang melihat penampakan badan tanpa kepala. Kemudian ada mendengar suara jeritan tangis, macam-macam. Bahkan tadi Panglima waktu perjalanan menuju kemari, kita jalan nih di atas rel. Panglima bilang, kenapa tadi Panglima kakinya ada yang megang? Ya, tadi pas pada saat nyampe di sini kaki saya ada tangan yang memegang kaki kanan saya ya, dan itu tangannya saja. Ada di sini namanya Abah Dendi panggilannya. Beliau adalah saksi mata Panglima yang menyaksikan kejadian itu dan juga tahu banyak cerita mistis yang beredar di sini. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan ya Sobat Mata Langit. Boleh. Tapi sebelumnya saya pengen Panglima memantau dulu
ada aura apa di sini? Ada sosok apa saja juga di sana? Ya, itu di sudut situ saya melihat ada nenek tua. Nenek-nenek tua berdiri. Di mana tuh? Menghadap kemari. Persis di bawah Persis di sini, jembatan. ya. Apa kita jalan ke situ? Boleh? Yuk. Ayo. Nah, di sini tadi saya melihat sosok nenek-nenek tua. Nah, di sebelah sini saya melihat seperti banyak anak kecil. Ada sekitar 5 bocah ya, anak kecil. Nah, di antara deretan bangunan ini, di atas sini, saya melihat ada kepala doang. Aduh, ini di atas ini memang Jalan Palembang namanya Bang Lima ya? Ya, tanpa badan. Nah, habis itu di atas pohon ini, saya melihat ada kuntilanak suka bergelantungan, berbaju putih. Nah, di sini saya melihat ada makhluk hitam tinggi besar, kupingnya panjang, bentuknya seperti, wajahnya itu seperti serigala, bertaring, matanya merah, berbulu. Dia besar sekali dan tinggi sekali, tingginya hampir setinggi jembatan ini. Dia begini nih, berdiri begini, itu berdiri posisinya di atas itu. Dan saya merasakan aroma amis darah yang luar biasa di sini. Ada tangan puntung, kaki puntung, badan terpisah dari raganya. Kebayang suasananya, serem. Saya melihat lagi di sini kayak banyak kepala yang bergelindingan, meringis dan menangis. Dan ada ular juga di sini saya lihat, siluman ular. Ada siluman ular yang sangat besar. Jadi dia melintang di rel ini. Besarnya hampir sama diameternya kayak rel kereta ini. Ini yang saya injek ini ada di sini nggak? Ada di situ. Aduh. Dan ini saya kayak diserang barusan ya, pada saat saya mau ngobrol ada ular itu. Saya tuh kayak diserang, dia menyusup mau nyerang saya gitu. Saya berasa banget agak sedikit ngilu di tubuh saya tadi barusan karena dia menyerang di sini. Nah, barusan tadi terdengar suara burung gagak ya di sudut sebelah sini. Jadi banyak sekali sebenarnya. Banyak sosok yang ada di sini. Banyak sekali ya. Sobat Mata Langit, bersama saya sudah ada seorang apa bilangnya, juru kunci atau apa, Bah? Narasumber. Beliau adalah tokoh masyarakat di sini yang tinggalnya tidak jauh dari lokasi rel kereta api Palembang ini. Saksi mata lah. Dan beliau menjadi saksi mata kejadian 20 tahun yang lalu ya, Bah ya. Abah bisa ceritakan nggak kejadian waktu itu seperti apa? Ya, dan Abah sedang di mana saat itu? Waktu itu saya masih jualan di atas. Punya warung, Abah? Di atas tuh Bang Kumis tuh. Pas kejadian tuh sebenarnya kereta itu berangkat jam 1 siang. Karena susah dibilang, akhirnya masinis molor sampai setengah 4. Oh, maksudnya anak-anak yang naik di atas gerbong tuh susah dibilangin? Susah. Karena lebih banyak di atas ribuan. Udah disuruh turun? Nggak bisa. Karena masinis yang saya tahu biasanya pelan jalan. Ini geber. Karena udah molor waktunya. Udah, karena mereka nggak tahu ada terowongan ini. Taunya tinggi. Karena udah dikasih tahu nggak mau dengerin. Iya, ya, gimana lagi akhirnya ya udah sampai tuh molor 3 jam. Nah, sejak kejadian itu banyak cerita mistis yang beredar di sini, Bah. Banyak. Katanya banyak yang mendengar suara orang nangis, suara jeritan, ada yang melihat apa? Kepala tanpa badan, badan tanpa kepala. Itu kalau pengalaman Abah sendiri bagaimana? Kayaknya Abah yang menolong. Karena waktu pakai celana panjang, minyak darah, saya taruh di kamar mandi. Jadi Abah megang jenazah yang anak-anak terlempar itu? Semuanya? Saya angkat-angkatin nama manusia, naluri kita, nama sebelah kiri semua. Oh ya Allah. Nah, saya tolong, banyak darah, saya cuci, saya simpan dulu. Pas saya mau itu, di pintu itu ada yang nahan. Saya bilang, waktu di mana? Di kamar mandi, kamar mandi Abah. Ya, saya bilang, jangan ganggu saya. Enggak, tapi kalau orang luar banyak kesurupan. Banyak yang kesurupan kalau kemarin? Celaka banyak. Oh, kecelakaan di Jalan Palembang ini? Di atas ini, Pak. Di atas ini. Kan Abah bilang itu jenazah yang itu masih pakai seragam ya anak-anak korban? Bebas. Oh, ada yang pakai seragam? Kebetulan hari libur. Oh, gitu. Abah libur sekolah. Itu pada berceceran gitu ya di sebelah kiri? Pas ujung ini. Ini ujung jembatan. Ujung ini nih ya, ujung ini. Sebelah sini ini deret sampai sana. Sampai berapa meter tuh, Bah? Ya, yang ujung yang lepas kepala sama badan. Aduh, astagfirullah, kok aku merinding ya. Jadi Abah menyaksikan sendiri ada badan terbelah dua gitu? Dibelah, diangkut deh. Udah bahkan belah. Abah yang ngangkut? Ditandu lah. Disimpan di rumah Abah, dikumpulin itu. Terus
Terus apa lagi Bah, selain badannya terpisah, apakah benar ada tangan yang terlepas dari badannya, kakinya yang terputus? Enggak, kalau itu badan aja nih. Badan, Ya belah sama kepala. Emang Kepala baru ketemu 2 hari. Emang benar ada kepala putus? Betul. Jadi hilang 2 hari kepala. Ketemu di sampah itu ada bak sampah. Ntar kita lihat. Ketemunya di bak sampah kepala itu. Oh, iya. Pas kejadian tuh 1 bulan sepi banget. Nggak ada yang lewat sini? Nggak ada orang. Tapi kereta tetap Jalan normal. Orang nggak berani lewat sini gitu tuh. Tapi Abah semenjak pas kejadian itu ada gangguan-gangguan nggak di rumah Abah? Kalau untuk ini diri sendiri sudah bunyi-bunyi ya kita nafsu-nafsu tidurnya ganggu lah gitu. Tapi nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Karena mereka tahu kali saya orang sini. Tapi kalau orang-orang yang sekitar sini ada gangguan nggak? yang bukan orang sini Oh ada? banyak. Banyak orang orang lewat. Orang lewat Maaf, apa aja gangguannya Bah? Ini ada yang nangis, ada yang duduk, Terus apa lagi Bah? Gangguan mistis yang dirasakan orang yang lewat? kesurupan. Terus orang pernah ada yang stres, jauh-jauh sini, lompat. lompat. Lompat maksudnya bunuh diri gitu? Iya, orang stres karena gimana? stres. Stres. Berarti tempat di sini ini sepertinya hawanya tuh kok pengen minta nyawa gitu ya Bah? Betul. Seolah-olah kayak gitu Iya. ya? Jadi tempat di sini tuh terkesan identik dengan meminta nyawa gitu. Karena ini yang penghuninya noni ya. Cuman yang utama nenek-nenek. Yang tadi dilihat Panglima itu? Itu nenek itu Penjaganya. dari dulu. Jadi nenek itu istilahnya kalau kita suhunya. Apa ya? Sing bau rekso gitu kalau bahasa Jawa kali ya? Suhunya. Nah, Abah pernah nggak ditampakin nenek-nenek itu? Enggak. Terus apa lagi Bah kejadian mistis yang ada di sini Bah? Ya mereka gimana ya? Kalau mengganggu untuk orang sini alhamdulillah enggak. Kalau orang luar pada nggak berani lewat sini. Nah, kenapa tuh orang luar nggak berani Ya lewat karena mereka udah tahu. Maaf orang Bogor aja yang main YouTube begini. Ini memang peledang nih paling ngetop. Iya, paling nggak tahu aura angkernya tuh tersebar lah di mana-mana. Orang Betul. nggak ada yang nggak tahu gitu. Peledang khusus. Ada yang uji nyali di sini nggak Bah? Ada juga? Belum pernah. Belum pernah. Jangan lah. Sok aja jajal. Kita nanti akan mencari informasi Bah Boleh. tentang sejarah kejadian itu. Apakah benar gangguan-gangguan yang dialami Banyak. orang yang lewat di situ Banyak. ada hubungannya dengan kecelakaan itu Banyak. atau emang Oh, udah pasti. ulah dari sosok gaib yang penghuni di sini gitu Bah? banyak. Oke, Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Ya, Sobat Mata Langit, kita berada tepat di bawah jembatan terowongan kereta api Paledang. Jadi di atas sana itu adalah jalan Paledang ya? Paledang Bogor. Oke ya, ini udah mulai saya merasakan ada getaran-getaran frekuensi mistis yang sangat kuat dan saya akan coba tarik. Kita transfer ke badan mediator. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Panglima, kakiku dipegang sama tangan nih. Tangannya kuat banget megang kakiku. Loh, lihat. Kamu siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Kenapa kamu menangis? Bisa lepaskan dulu nggak tangan dari kaki saya? Bisa lepasin dulu. Allah Akbar. Ya Allah. Coba cerita kamu siapa dan kenapa kamu menangis dan kenapa kamu pegang kaki saya kuat-kuat. Bisa tolong lepaskan dulu. Kita ngobrol baik-baik ya. Kami tidak akan menyakiti kamu. Allah Akbar. Kenapa Anda tidak berbicara? Lepas dulu. Coba Anda berbicara. Oh, nggak mau dilepas ya? Hah? Astagfirullah, alhamdulillah. Coba kamu cerita. Kok Anda hanya menangis? Mau pulang. Allah. Mau pulang kemana? Emang rumah kamu di mana? Coba ceritakan kamu ini siapa sebenarnya? Nama kamu siapa? Kenapa kamu begitu sedih? Ya, nanti kita bantu kalau emang kamu pengen dibantu doa sama Panglima biar bisa pulang. Yang saya ingin tahu, kamu bisa nggak ceritakan kejadian yang pernah terjadi sama kamu di sini? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Ganti lagi sosoknya Panglima. Siapa ini? Mau apa kamu kesini? Mau apa kamu ke Kita pengen cari informasi di sini. Jangan kabur, di sini aja. Kita pengen cari informasi di sini. Kenapa orang suka takut lewat sini?
Apa merasa keganggu? Ya, kami tidak bermaksud mengganggu. Anda siapa sih? Wujud Anda apa sosoknya? Dia sudah melihat saya. Ya, Pak Mas sudah lihat, tapi kan Sobat Mata Langit nggak lihat. Bisa ceritain nggak biar pada tahu? Jangan jauh-jauh, Abah. Musik. Enggak, kita nggak musik. Bukannya kamu yang suka mengusik orang dilewat di sini, suka menakut-nakuti. Merekanya saja yang takut. Ya takutlah orang kamu bersuara. Emang dia yang suka suaranya? Iya. Emang di sini rumah kamu? Iya, Di mana posisimu? di sini. Di bawah jembatan ini? Di mana? Oh, di Sebelah situ. sana. Wujudnya apa? Bisa ceritakan nggak sosok Anda seperti apa? Besar. Besar. Terus Tinggi. Ya, berbulu. Oh, Rambutnya panjang. panjang. Rambutnya panjang, terus matanya gimana? besar. Matanya besar, Memerah. merah. Ada ininya nggak, taringnya? Ya, Kalau Anda sendiri sudah berapa lama di sini? saya sudah lama. Sudah puluhan tahun. Yang semenjak kejadian kereta api? Ya, Nah, waktu kejadian kecelakaan 20 tahun yang lalu Anda ada di sini. ya. Oh, apa yang Anda lakukan saat itu? Saya tidak melakukan apa-apa. Tapi Anda menyaksikan ya. Ya, Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Kenapa begitu banyak darah berceceran di sini? itu hanya kelalaian dia. Maksud Anda kelalaian korban-korban itu sendiri? Ya, Kenapa? Anda mau kemana? Biarin aja, biarin. Awas, awas. Awas, awas. Biarin. Enggak, aku takut dia nyambung. Enggak. Dia di sini memang. Di sini tempat Anda. ya. Terus gangguan yang ada di sini yang sering orang dengar suara-suara itu apakah ada hubungannya dengan kecelakaan saat itu? Tidak. Oh, jadi Dia suka menangis, yang suka menakut-nakuti itu siapa? takut dia jatuh nanti Allah Akbar tuh kan? Awas, awas. Ya ini nampaknya ada sosok lain nih yang Masuk. yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan, kenapa orang lewat sini nggak berani, sering mendengar suara tangisan, sering mendengar suara cekikikan, sering terlihat sosok-sosok kepala puntung, badan saja tanpa kepala, tangan puntung. Itu ulah siapa itu? Ulah siapa? Coba bisa Anda jelaskan? Itu bukan dari yang korban. Oh, itu bukan dari korban kecelakaan. Itu Ganggu bukan ya, yang ganggu itu bukan korban itu, bukan ya, bukan arwah korban itu, tapi Allah siapa itu? Makhluk gaib yang menghuni di sini. Itu makhluk jin lain. Maksudnya apa Jin kok yang penunggu menakut-nakuti? di sini apa jin dari luar yang kemari? Dari luar. Dari luar. Yang dari arah sana empang. Tapi dia memanfaatkan tempat ini gitu. Iya. Kenapa penunggu di sini nggak menghalau? Menunggang. Menunggangi. Jadi supaya orang-orang yang takut, yang lewat sini itu takut dan menyangka bahwa itu adalah kecelakaan itu, Semua korbannya itu dari kalian juga datangnya. Maksudnya bagaimana? Semakin kalian takut, mereka semakin senang. Tapi yang suka nakut-nakut itu siapa sih? Nakut-nakut dari mana mereka? Ya, bangsa kami sama seperti bangsamu. Ada yang baik, ada yang jahat. Oh gitu. Awas-awas jangan membahayakan raga ini ya. Anda bisa ceritakan nggak sosok-sosok makhluk astral di sini tuh wujudnya seperti apa aja? Ada yang tanpa kepala. Yang tanpa kepala berarti yang dilihat panglima tadi tuh. Ya, Terus apa lagi? ada yang hanya kepala. Kalau nenek gimana? Nenek ada. Baik, Pan. Itu yang badan tanpa kepala dan kepala tanpa badan itu adalah korban kecelakaan apa bukan? Itu hanya jin Oh, jin Bang. yang membentuk
dari pikiran kalian. Supaya manusia berpikir bahwa itu korban. Iya. Padahal bukan ya? Ya, mereka sudah ke alamnya, kembali ke alam roh. Anda siapa di sini? Saya bukan dari sini. Oh, bukan dari sini. Dari mana Jadi dari asal? mana? Saya hanya melintas. Oh, melintas. Saya lihat ramai. Oh, lihat ada rame, ada lampu. Anda asalnya dari mana? Saya hanya muter-muter saja. Iya, maksudnya asalnya dari Tempat ini bukit. bukit, dulunya bukit. Ya, Terus, berarti Anda tahu sejarah tempat ini ya? Sebelum dibangun kereta, dulu apa ini? ini bukit. Lalu Ini bukit. banyak penghuni makhluk astral seperti Anda di sini. Bahkan sebelum terjadinya tragedi, banyak yang mati. Oh ya? Matinya kenapa waktu itu? Dari pembangunan rel ini. Oh, saat pembangunan rel ini banyak korban. Apakah korban yang meninggal itu pekerjanya? Dari pekerja paksa. Oh, berarti zaman Belanda dong ya, kalau ada kerja paksa. Yang kerja rodi itu siapa? Warga di sini atau warga dari tempat lain? Ya, warga dari sini. Apa mereka sengaja Mereka dikorbankan? tidak mengikuti, mereka akan ditembak mati Oleh Belanda. berapa korbannya saat itu? Sudah banyak. Bahkan di saat sakit pun harus tetap bekerja. Kasian juga ya. Saat itu yang sakit tetap harus kerja. Kalau nggak mau kerja ditembak gitu ya. Iya. Oke, tadi sosok-sosok yang diceritakan belum lengkap tuh. Apakah benar di sini ada noni Belanda? Ya, dia juga sudah menunggu. Hah? Sudah menunggu, pengen masuk, pengen berbagi informasi. Oh ya, saya mau tanya, tadi yang megangin kaki saya siapa itu? Siapa? Dia tanpa kaki, Oh, dia cuma tangan doang, nggak ada kakinya. hanya setengah badan Tengah badan segini berarti dan tadi. tanpa kepala. Ya, astagfirullahaladzim, aku merinding. Setengah badan tanpa kepala. Apakah yang megang kakiku itu sama dengan yang megang kaki Panglima waktu di sana? Ya, Oh. Apa maksudnya dia pegang kaki saya? dia ingin minta dipulangkan. Kenapa minta dipulangkan? Cuma itu hanya permainan dia. Kurang ajar, berarti dia ngerjain kita Panglima. Ya, gitu. Makhluk yang itu juga ingin menguji Panglima. Saya lihat, makanya saya buru-buru masuk. Ya, Maksudnya nguji Panglima, dikira Panglima takut. Kalau aku sih Pak, takut. Kalau Panglima nggak bakalan takut kali. iya. Ada ular nggak? Bener nggak yang dilihat Panglima tuh? Dia sering melintas di atas jalan raya ini. Ular besar ya? Iya. Itu dari mana ular itu? Ular bertapa apa gimana itu? Dia juga berasal dari bukit yang turun ke bawah. Bukit dulunya sini, terus turun ke bawah. Karena Berarti ini melintas ke Gunung Gede dan Pangrango. Oh, ini lintasan ke Gunung Gede Pangrango. Iya. kenapa Anda ketawa? Ada siapa emangnya? Kenapa sih? Kenapa Panglima? Ceritain dong. Ini hanya komunikasi batin nih kayaknya antara Panglima sama sosok ini. Kita nggak tahu nih. Kenapa? Siapa yang kamu bawa itu? Yang mana? Yang di mana yang saya bawa? Pasukannya Panglima Langit maksudnya yang mana? Yang putih-putih. Pasukannya mana nih? Ya, Yang putih-putih. tadi dia Eh, berbicara. Apa katanya? Berarti yang dilihat oleh pasukan Panglima nggak terlihat ya? bicara apa? Kenapa sih nggak mau ngomong? Apa? Lagi komunikasi kayaknya dia. Kenapa tempat ini banyak terjadi kecelakaan dan sepertinya tempat ini banyak meminta nyawa? Itu kenapa?
Ya, Boleh saya tahu? awal pembangunannya saja sudah banyak memakan korban. Itu sebabnya apa? Apa takdir memang takdir Tuhan atau ada makhluk-makhluk lain yang mengganggu sehingga terjadinya insiden-insiden kecelakaan di tempat ini? Banyak yang mengganggu. Siapa yang mengganggu itu? Dari makhluk-makhluknya. Di sini. Ya, Mereka meminta nyawa gitu. terkadang mereka butuh makan. Jadi makannya apa? Darah? Oh, makanannya apa sih? Iya, makannya darah. Ya, Darah sama daging. ya, Selain itu dia nggak mau makan. ya, Oh, gitu. Gitu ya. Jadi yang jadi tumbalnya manusia gitu. ya. Noni itu kemana Noni yang tinggi itu? Dia ada. Di sebelah sini, Pan. Ya. Nanti juga dia akan memberi kabar. Oke. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Ya udah. Ya udah, Bah. Terima kasih ya, Bah. Terima kasih Abah informasinya. Ya. Oke, Panglima bisa dibantu dikeluarin. Iya. Ya. Stop. Iya. Stop. Kita masih butuh informasi, Sobat Mata Langit, maka kita akan undang lagi sosok yang lain. Pengennya sih Noni Belanda itu agar mau masuk ke tubuh Ismi. Coba Panglima kita tarik, Panglima. Selamat malam. Malah nyanyi, nggak mau ngomong. Bagus suaranya ya. Good afternoon. Bisa berbahasa Indonesia? Selamat malam. Hei, selamat malam. Ya. Nama Anda siapa? Mona. Oh, Mona. Mona, Anda Noni Belanda ini di mau sini. tahu tentang tempat ini. saya. Iya, saya pengen tahu tentang Anda. Karena banyak masyarakat yang lewat tempat ini melihat penampakan Anda. Apa tujuan Anda menampakkan diri kepada mereka? Saya sudah lama di sini. Saya selalu bermain di sini. Di sini Anda ini- rumah saya. Oh, oke, rumahnya di sini. Saya Kenapa Anda tiba-tiba menangis? Ada cerita apa tentang Anda yang membuat Anda sedih? saya mati di sini Apa yang menyebabkan Anda mati di sini? karena perampok membunuh saya. Oh, perampok membunuh Anda di sini. Merampok harta dan jiwa raga saya di sini. Perampok harta dan jiwa raga. Maksudnya Perkosa. Anda dianiaya? Saya diperkosa di sini bergantian oleh perampok-perampok itu. Berapa orang mereka saat itu? 12 orang yang sudah menyetubui saya. Lalu saya ditusuk dan mati di tempat ini. Jadi kamu ceritanya di sini kamu tuh gentayangan. Gentayangan akibat apa kamu gentayangan? Kenapa kamu tidak pergi ke alam ruh?
Kamu ini sekarang ruh apa bangsa jin? Bangsa jin yang menyerupai noni Belanda ya. Karena kalau apa gimana Panglima harus dijelasin tuh biar Kamu jangan bangsa sampai jin salah. apa? Kalau udah meninggal nggak bakalan Kamuflase bisa bagaimana nih? nongol lagi. Kamu bisa melihat saya ya. Jadi sebenarnya tadi itu bukan noni Belanda, tadi jin yang menyerupai noni. Sekarang berubah Tapi menyerupai nenek. memang dulu sudah terjadi di sini. Dan Anda tahu kejadian itu sehingga Anda bisa ngopi persis seperti kejadian itu dan Tahu menceritakan. tidak? Heeh. Yang membangun tempat ini sudah bersekutu dengan kami. Oh gitu. Karena ini adalah kekuatannya melalui darah. Oh, bener berarti pantauan Panglima yang seolah-olah tempat ini tuh kayak minta Agar tumbal tempat ya. ini tetap berdiri di sini. Kenapa sih? Emang darah itu mempunyai kekuatan untuk mempertahankan bangunan? Adalah kekuatan. Oh gitu. Kalian hidup dengan darah. Ini hampir mirip seperti Jadi- jembatan jadi- Panos Panglima. Kenapa harus darah gitu? Ya, pembangunannya dibangun pada zaman dulu itu tidak main-main. Pantesan kuatnya. Padahal bangunannya zaman Belanda sampai sekarang masih kuat. 10 orang hancur lebur di tempat ini karena dia adalah Tumbal. jumlah yang sama Oh ya? dengan jumlah yang sudah menghancurkan Nona cantik. 12, 12 10. orang. 12 maksudnya apa? 10 maksudnya apa? Coba jelaskan. 10 orang itu adalah yang sudah melakukan persetubuhan dengan Nona cantik. Yang memperkosa 10 orang. Ya, Lalu 12 orang itu siapa? adalah pemimpinnya 2 orang itu. 10 orang hancur lebur di sini dengan darah yang mengalir. Itu 10 orang hancur lebur dengan darah yang mengalir itu siapa? Anak-anak muda, Anak-anak muda yang di kereta api jatuh. laki-laki, tidak ada perempuan. Yang di gerbong itu. Tidak ada yang perempuan. Tidak, Jadi maksud Anda karena ada dendam di tempat. Jadi ada hubungannya tuh peristiwa perkosaan terhadap noni Belanda Jadi- itu dan kecelakaan itu. Ada. Kalian tidak ada yang tahu. Kalian hanya so tahu. Kalau menurut Anda Kalian seperti apa itu ceritanya? tidak tahu yang sebenarnya. Makanya kami minta informasi dari Anda karena Anda tahu. Coba ceritakan menurut Anda seperti apa? Ini ya dulu sepi sekali. Tidak ada orang yang berani lewat di tempat ini. Sebelum ada rel kereta. Apa dulunya ini? Ini adalah bukit-bukit yang dipecah oleh bangsa manusia. Di sini dulu adalah rumah-rumah kami. Kami diusir oleh bangsa manusia. Diusir karena mau dibangun jalan ini dan rel ini. Tanner, Mah, Burger, Apa maksudnya? Ulada. Bahasa Belandanya. Terus Selalu diberikan kekerasan di tempat ini. Perhatikan saja siapapun yang terjadi musibah di tempat ini itu pasti laki-laki. oh gitu ya. Di atas dan di bawah itu selalu laki-laki.
laki-laki. Kecelakaan yang di atas jalan Paledang itu laki-laki. Ya. Terus yang naik gerbong lalu Berarti meninggal ini juga seperti laki-laki. tempat ini seperti buat laki-laki. Benar sekali. Jadi seperti ada Ye pintar. dendam, amarah. Sangat marah sekali. Gara-gara kejadian perkosaan itu ya? Ya. Jadi sampai kapan itu terus terjadi gitu di tempat ini? Kenapa Anda? Sampai dunia ini hancur. Wah, itu penyebab itu siapa berarti? Anda? Tak semua karena saya. Karena takdir, memang sudah takdirnya meninggal di sini. Tapi itu juga perbuatan kalian. Maksudnya perbuatan kita sendiri. Itu kan orang dulu yang melakukan kesalahan. Iya. Tapi orang-orang yang sekarang kenapa yang jadi korbannya Nah, gitu? itu dia tuh. Kenapa jadi yang menerima balasan itu bahkan orang yang tidak bersalah dan berdosa terhadap Anda gitu? Tidak mengenal siapa yang berbuat dosa, tapi bangsa kalian bangsa yang sama, wujud yang sama, dan dari dunia yang sama. Kalian adalah sesama manusia. Ya, benar tidak? Berarti Anda egois dong kalau begitu, menyamaratakan semua karena memandang kita ini manusia, padahal kan belum tentu mereka bersalah. Kenapa Anda menghukum gitu? Sekarang kalian saja bisa berpikir dia itu melanggar. Kenapa mereka itu harus berada di atas, tidak berada yang seharusnya di dalam? Kenapa mereka tidak sayang pada diri mereka sendiri? Karena mereka itu nakal. Mereka itu tidak bisa diberitahu dan mereka itu selalu bergaya. Bergaya, banyak gaya ya anak ABG ya. Tidak mendengar apa yang diberitahukan kepada mereka itu. Bandel ya. Jadi jangan salahkan kami. Hormati tempat ini. Dia tidak memerunduk. Oh, maka kejedot dan meninggal, keseret. Kau bisa tanya kepada mereka yang masih hidup, menyelamkan bukan. Tubuh mereka berpisah-pisah. Kepala di mana, badan mereka di mana, tangan pun mereka di mana. Tidak menyatu dengan utuh. Bahkan sampai saat ini sudah ada yang menyatu di sini. Maksudnya menyatu Yang bagaimana? tidak terkumpul yang seharusnya. Iya. Itu yang menjadi kekuatan di sini. Kau tahu tidak ada beberapa yang tertinggal di sini. Jarinya. Oh iya. Jarinya ada yang masih Di mana tertinggal di sini. jari yang putus waktu itu pernah tertinggal? Di daerah mana di sini? Ada di sini. Di sebelah sana sudah tertanam di sini dan menyatu dengan kami di sini. Oh, terkubur ya dengan sendirinya ya. Mereka menangis. Menangis, tidak menyatu dengan seharusnya. Caranya bagaimana agar mereka bisa kita bantu? Apakah dengan doa bisa? Mungkin itu bisa kalian lakukan. Alam tidak bisa menyatukan kalian. Anak itu memang membangkang. Seharusnya tidak pergi. Ibunya itu berkata, janganlah kau pergi nak. Tapi dia kabur tanpa izin. Celakalah dia. Hormati orang tuamu. Saya pun bersedih berpisah dengan papi. Di antara mereka yang pergi tidak dapat restu dari orang tuanya. Coba kalian tanya. Di sini itu banyak sekali. Ya, banyak apa? Banyak sekali teman-teman kami. Yang bangsa jin, yang jahil, suka menampakkan diri, suka ngeluarin suara-suara mengganggu, Karena itu memang siapa? rumah kami
Ya tapi kan nggak perlu mengganggu dong, kita punya dunia yang berbeda. Lalu buat apa mereka berada di sini? Saya tanya, kepentingan apa mereka datang ke sini? Ini bukan perlintasan untuk mereka, betul? Ya ini perlintasan kereta api. Lalu buat apa mereka ke sini? Ye pikir, untuk apa mereka berada di tempat ini bukan tempat untuk mereka? Ya mereka mungkin lewat, ini kan jalanan umum. Mana ini bukan umum, ini perlintasan kereta api. Ya. Apa yang mereka lakukan? Apa? Mesum. Emang ada yang berbuat maksiat? Banyak sekali. Karena tempatnya sepi. Jadi jangan salahkan kami. Sesungguhnya kami tidak pernah mengganggu mereka jika tidak diganggu. Kalian punya kehidupan sendiri, begitupun di sini. Terus? Tapi mereka mengusik kami. Apakah salah menampakkan kami kepada mereka? Mereka mengusiknya seperti apa? Apa mereka berisik atau mereka? Ya. Apa yang mereka lakukan berisik itu? Dia berisik, teriak-teriak. Teriak-teriak. Terus apa lagi? Mereka mabuk-mabuk. Oh emang banyak yang mabuk di sini? Mereka melakukan hubungan di tempat ini. Masa tempat kayak gini kok ada yang nekat sih ya? Di mana tuh? Kan tempatnya ya sangat tidak memungkinkan gitu. Di sini sepi, Nona. Sepi sini malam, nggak ada yang berani orang kemari. Sekarang pikir, untuk apa mereka berada di sini? Nyari tempat sepi untuk maksiat gitu? Ya. Maka itu sudah diberikan pagar, mereka terus berjalan. Tidak, ini bukan jalan untuk manusia. Ini untuk roda besi, Nona. Iya, jadi saran Anda bagaimana kalau ada orang yang pada kesini? Jika manusia berjalan di tempat yang seharusnya mereka itu akan selamat, Nona. Ya. Itu pesan saya. Segala sesuatu harus dilakukan pada tempatnya. Ya, benar sekali. Apalagi pesannya nih untuk orang yang suka lewat sini? Jangan merasa benar dan jangan merasa pandai. Kan manusia emang pandai. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu ke tempat ini, Nona. Sombong maksudnya, nggak boleh. Saya hanya melihat saja, tidak tahu. So tahu mereka mengatakan yang mereka lihat. Nih, misalnya seperti apa? Kalau yang sok tahu tuh, ini aku ini. Mereka mengatakan banyak sekali korban di sini, puluhan di sini. Yang sebenarnya anak muda semua, laki-laki, Nona. Korbannya anak muda semua, laki-laki, jumlahnya tapi 12 mereka orang. itu tidak tahu, selalu menyalahkan kami. Oh, kayak gitu. Maksudnya kecelakaan itu disangkut pautkan dengan bangsa Anda gitu. Padahal itu salah korban itu sendiri, gitu ya? Ya, benar sekali. Segalalah pergi, Nona. Ya. Sebentar lagi kami akan ramai di sini. Oh gitu ya? Ya, mengganggu kami. Sudah cukup, bukan? Ya, informasi udah cukup. Memang sebentar lagi di sini dipakai untuk ke tempat yang benar. Okay. Tuhan tahu yang benar. Janganlah kau buat-buat cerita kami. Ya, makanya kita butuh informasi yang benar dari Anda supaya jangan ada berita yang simpang siur terhadap tempat ini dan supaya masyarakat semua tahu yang sebenarnya terjadi. Terima kasih informasinya Nona Mona. Ya. Selamat malam. Selamat malam, semoga ada berbahagia di sini ya. Semoga damai dan bahagia di sini. Ya, kita sudah cukup dapat informasi dari sosok gaib yang ada di sini, dan terakhir Nona Mona yang noni Belanda yang sering dilihat orang-orang di sini. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melakukan proses penelusuran dan juga mediumisasi, melakukan interaksi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sini, dan memang ternyata
terowongan Paledang ini memiliki energi mistis yang luar biasa. Sebelum kita berpisah, Panglima bisa tolong sampaikan kesimpulan dari penelusuran kita hari ini. Silakan. Ya, kalau penelusuran yang sudah dijalani saat ini memang di sini aura mistisnya luar biasa ya. Dan memang ada keanehan di tempat ini. Selalu tempat ini seakan-akan meminta korban nyawa. Hampir rata-rata yang mati di tempat ini itu raganya itu terputus-putus. Nah, itu ngerinya. Ya, kepala bisa terputus dari badan, tangan, jari-jari bisa berpisah-pisah. Ya. Jadi memang laki-laki ya, tempat ini harus kita kalau melewati tempat ini harus berhati-hati, harus lebih waspada karena memang kesalahan itu tetap terletak pada manusia. Karena kelalaian kita, ketidakdisiplinan kita, menganggap remeh, menganggap enteng, dan menganggap hal ini adalah hal-hal yang biasa dalam arti kata nggak berbahaya lah gitu. Nah, itu hati-hati. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan biasanya kalau setiap kita pergi ke tempat sesuatu, kita di situ menganggap enteng, kita di situ menganggap remeh, itu bisa saja nanti menimbulkan kecelakaan, korban nyawa, dan lain-lain bisa terjadi. Terus ada lagi tadi Panglima yang saya ingin tanyakan Panglima. Ada sosok gaib yang mengaku bahwa mereka kadang-kadang menyerupai sosok korban yang pernah meninggal di situ. Padahal ternyata itu bukan arwah korban yang meninggal, Mbak, melainkan itu adalah tipu daya dari jin. Itu gimana Panglima, bisa dipertegas lagi? Jin itu memang suka membuat kamuflase seolah-olah itu adalah roh gentayangan yang mati di tempat itu dengan menangis, dengan menampakkan perwujudan kepala saja tanpa badan dan mewujud badan saja tanpa kepala. Itu kamuflase daripada jin itu untuk memanipulasi seolah-olah itu adalah arwah yang gentayangan di tempat ini. Padahal itu adalah ulah bangsa jin yang memang sengaja membuat manusia itu takut, membuat manusia itu berwacana dalam pikirannya sendiri bahwasanya di tempat itu dan di sini adalah roh-roh yang gentayangan. Iya. Jadi intinya kita tetap harus waspada dan banyak berdoa, banyak berzikir lewat manapun agar kita selalu terlindungi Allah dari gangguan dan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Ya, Sobat Mata Langit, saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share, dan juga sudah membunyikan lonceng tanda semua. Kami tetap menunggu informasi dari Sobat Mata Langit atau netizen yang mengetahui ada tempat angker atau tempat bersejarah yang ingin kita bongkar atau kita kuak misterinya. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.